Saya Salwa Salsabila, NIM 06131282502529, nomor urut 28 dari kelas Indra Raya. Di sini saya akan menjawab soal nomor 3, itu tentang peran orang tua dalam bimbingan konseling. Itu ada 6. Yang pertama itu ada pengasuhan di rumah. Jadi orang tua itu harus perannya itu dalam pengasuhan di rumah dalam peserta didik. Yang kedua itu ada komunikasi. Jadi orang tua itu harus mengkomunikasikan tentang perkembangan peserta didik itu kepada guru agar tidak terjadi kesalahpahaman seperti itu. Yang ketiga ada kesukarelaan. Artinya guru itu harus terlibat dalam bimbingan konseling itu tanpa paksaan. Yang keempat itu ada belajar di rumah. Artinya dalam peserta didik misalnya ada apa-apa itu orang tua itu perannya itu untuk belajar di rumah. Kemudian yang kelima itu mengambil keputusan. Jadi dalam segala hal yang dilakukan dalam layanan itu orang tua itu harus ikut serta dalam mengambil keputusan. Jadi saat misalnya ada rapat itu orang tua itu harus datang dan ikut berkontribusi untuk memberikan suatu penyelesaian. Yang terakhir itu ada kolaborasi dengan masyarakat. Cara seorang guru untuk melibatkan orang tua itu bisa dengan tadi berkomunikasi, melakukan komunikasi perkembangan peserta didik itu di rumah seperti apa, saling bertukar informasi, dan guru juga memberikan informasi apa yang perkembangan itu yang dilakukan peserta didik di sekolah seperti itu. Dan juga saat misalnya ada suatu permasalahan itu mengambil keputusan itu secara bersama-sama. Jadi dalam rapat misalnya menyelesaikan suatu permasalahan itu guru itu dapat mengundang juga orang tua dan menganjurkan orang tua itu untuk memberikan juga solusinya, berkontribusi dalam menyelesaikan layanan yang dilakukan oleh guru di sekolah. Kemudian untuk soal nomor 4 itu tindakan guru dalam menyelesaikan konflik. Kan peran guru dalam peran guru pimpinan itu ada 6. Yang pertama itu pengelolaan program. Nah, jadi dalam menyelesaikan konflik itu guru itu harus merencanakan terlebih dahulu seperti apa penyelesaian masalah yang akan diberikan. Yang kedua itu pembimbing. Jadi guru itu harus mampu membimbing peserta didik itu untuk menyelesaikan permasalahannya, menyesuaikan diri dengan permasalahan yang terjadi. Kemudian ketiga itu penilai. Jadi guru itu menafsirkan hasil dari pembimbingan tadi untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian masalah. Yang keempat itu konselor. Jadi guru pembimbingan itu membuka akses bagi para peserta didik untuk membantu guru dalam menyelesaikan masalah juga. Jadi ada kontribusi peserta didik juga di dalam menyelesaikan permasalahan itu, maunya seperti apa agar bisa melakukan perbaikan dan pencegahan terhadap masalah baik berkaitan dengan pribadi, sosial maupun belajar. Yang kelima itu ada konsultasi. Jadi guru bimbingan itu memberikan informasi tentang perkembangan dari peserta didik, baik kepada peserta didik itu sendiri maupun wali kelas maupun juga orang tua atau wali, dalam agar bisa mempermudah dalam menemukan titik terang dari permasalahan itu dan juga dapat memberikan penyelesaian. Yang keenam, yang terakhir itu koordinasi. Jadi guru itu mendukung semua yang segala sesuatu yang berkaitan dengan pengembangan dari peserta didik. Misalnya permasalahannya itu, misalnya konflik nyatanya itu yang banyak kita temui misalnya berkelahi. Jadi guru itu harus memikirkan secara matang terlebih dahulu, merencanakan bagaimana penyelesaian masalah yang baik dari permasalahan berkelahi tersebut. Misalnya mempertemukan orang yang berkelahi tersebut atau memanggil secara satu persatu disesuaikan dengan karakteristiknya masing-masing. Kemudian guru itu membimbing peserta didik untuk atau mempertemukan keduanya, membimbing untuk penyesuaian diri terhadap masalah yang mereka hadapi, yaitu berkelahi tadi. Nah, setelah membimbing itu kan guru itu kan dapat menilai bagaimana ini atau apa permasalahannya, apa yang melatar belakangi terjadinya perkelahian tersebut. Kan guru dapat menilai dan dapat menilai juga mana yang benar dan mana yang salah. Nah, kemudian peserta didik guru itu juga membuka akses bagi peserta didik jika ingin mengungkapkan informasi atau memberikan informasi. Jadi guru itu tidak membatasi akses. Jadi
memberi akses kepada semua pihak guna untuk membantu penyelesaian masalah berkelahi tadi. Nah, kemudian guru itu juga dapat memberikan masukan seperti itu. Masukan misalnya tidak boleh seperti ini, agar bisa memberikan juga masukannya itu berupa dampak atau baik positif maupun negatifnya dari berkelahi tersebut. Dampak negatifnya saja. Jadi kan di sana itu terjadi konsultasi antara peserta didik dan guru, dan juga guru itu terakhir itu mengkoordinasi bagaimana agar permasalahan perkelahian itu dapat terselesaikan dengan baik tanpa berkelanjutan di kedepannya. Kemudian untuk soal nomor 5 itu mengenai 3 dosa besar. Yang pertama itu ada perundungan atau bullying. Jadi perundungan ini adalah suatu perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang sifatnya itu mempermalukan atau merendahkan. Yang kedua itu ada kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini bisa pelecehan, pencabulan, dan pemerkosaan yang dapat merusak mental maupun fisik dari yang menerima dari kekerasan seksual. Yang terakhir itu ada intoleransi, yang artinya itu tidak segala bentuk pembedaan, pengecualian, atau pembatasan, yaitu jadi melakukan tidak ada pembedaan, jadi intoleransi. Jadi intoleransi itu dia itu tidak menerima segala bentuk perbedaan, tidak mau menerimanya. Nah, 3 dosa besar tadi itu menimbulkan trauma bagi yang menerima perlakuannya. Bisa juga berakibat terhadap mentalnya, kemudian itu dapat mengakibatkan ketakutan, trauma tadi, kerusakan, cacat, bahkan kematian jika yang dilakukan tadi itu sudah parah seperti itu. Kan misalnya dari trauma, nah trauma itu kan dapat menyebabkan bisa menjadi sakit seperti itu, bisa membahayakan diri sendiri kan, yang berakhir yang paling parah itu bisa menyebabkan kematian. Cara mengatasinya menurut saya itu yang pertama, karena masih di sekolah dasar, itu perlu adanya pemberian pengetahuan kepada peserta didik mengenai dampak atau diberikan mengenai dampak dari 3 dosa besar tadi jika kita sebagai pelaku, dan juga kita sebagai pendidik dan orang tua itu harus memberikan perhatian yang lebih kepada peserta didik yang sebagai korban dari 3 dosa besar tadi. Jadi harus memberikan perhatian karena tadi dia itu sudah trauma, sudah ada rasa takut. Jika kita malah membiarkannya, maka rasa trauma itu akan mendiami dirinya itu selama dia hidup, tidak akan hilang seperti itu. Dan juga kita harus melakukan kolaborasi kepada semua pihak. Misalnya trauma tadi kan kita harus kepada psikiater, misalnya menciptakan juga lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik yang dapat mengurangi rasa trauma dari dirinya. Kemudian juga memberikan inovasi, memberikan ilmu, memberikan wawasan kepada peserta didik melalui dengan cara pencegahan dan penanganan dari tindakan dari dosa besar tadi, baik bullying, kekerasan seksual, dan intoleransi terjadi di satuan pendidikan. Jadi harus ada program pencegahan dan penanganan, jadi seimbang di dalam satuan pendidikan itu. Dan juga bisa menyediakan tempat untuk lapor. Jadi tempat lapornya itu kan biasanya kan dia itu kan sudah trauma, jadi kalau bisa itu tempat lapornya itu secara tertutup, tidak terbuka. Jadi peserta didik itu mampu untuk mengungkapkan apa yang dialaminya itu dengan leluasa seperti itu, tanpa ada rasa takut. Selanjutnya itu jawaban nomor 2, ciri dari attending skill yang baik. Menurut saya, ciri attending skill yang baik itu kan attending skill itu adalah perilaku guru menghampiri siswa yang diwujudkan dalam bentuk kontak mata dengan peserta didik.
keterampilan lisan, bahasa tubuh, dan bahasa tubuh. Jadi ciri attending skill yang baik itu adalah keterampilan lisan dan bahasa tubuh yang dimiliki guru itu harus dekat dengan keseharian peserta didik. Jadi misalnya keterampilan lisan itu bahasanya itu bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik. Jadi bahasanya itu tidak menggunakan istilah-istilah yang sudah tinggi yang sulit untuk dipahami peserta didik seperti itu. Kemudian bahasa tubuh yang baik itu adalah jika peserta didik itu merasa nyaman dengan apa yang kita lakukan seperti itu, dan peserta didik itu juga merasa senang. Jadi saat melakukan attending skill ini itu guru harus melakukannya. Kemudian terakhir untuk jawaban nomor 1 itu bidang dalam bimbingan konseling. Yang pertama itu ada bimbingan pribadi, yaitu bantuan bagi peserta didik yang untuk memecahkan masalah berupa masalah pribadi yang bersifat rahasia. Contohnya itu misalnya bagaimana mengalihkan perasaan dari yang semula sedih bisa gembira, misalnya permasalahan cita-cita, minat dan bakat, itu berkaitan dengan minat dan bakatnya. Yang kedua ada bimbingan sosial, yaitu bimbingan yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah pribadian sosial, misalnya konflik terhadap pergaulan dan misalnya adaptasi dengan lingkungan yang baru. Kemudian yang ketiga itu ada bimbingan belajar. Bimbingan belajar ini berkaitan dengan sekolah, bagaimana menciptakan kebiasaan belajar yang optimal, mengembangkan rasa ingin tahu, dan juga membantu meningkatkan motivasi dalam belajar, dalam mengembangkan dan mengetahui ilmu pengetahuan. Kemudian yang terakhir itu ada karir. Jadi dalam karir ini, bimbingan ini dilakukan sebagai upaya yang harus dilakukan yang dapat membantu peserta didik itu memilih dan mempersiapkan diri dalam karir kedepannya, dalam pekerjaan dia kedepannya, seperti itu. Jadi bisa bagaimana individu itu dapat mendapatkan pengetahuan, keterampilan atau sikap yang dibutuhkan yang sesuai dengan kerjaan yang dia mau, sesuai dengan pekerjaan yang dia inginkan, seperti